Abang itu kalau dikatakan di Nias minoritas. Politik ini harus berbasis atau berfondasi atau berakar pada aspirasi warga. Ini adalah Deputi Badan Komunikasi Strategis yang hari-harinya itu bekerja mengelola kreativitas publikasi, komunikasi, dan strategi public relation partai. Kita akan tunjukkan bahwa politik yang kita hidangkan hari ini di publik adalah politik yang bergembira, yang lebih berfokus pada pikiran. Ya, saya tumbuh ya dan beraktivitas itu di sektor pertanian atau agrokompleks. Ya, jadi politik itu berbiaya. Iya. Ketemu lagi di Ngoja Ngobrol Aja, tentunya bersama saya Domes Wow. Di sini kita akan membahas soal politik, pendidikan, sosial. Dan ini pertama kali atau perdana membicarakan soal politik. Dan tentunya juga kita bersama narasumber yang handal, energik, masih muda, politisi dari Nias. Siapakah dia? Bang Ilham Mendreva. Selamat datang di Ngoja, Bang Ilham. Thank you. Ngoja namanya ya. Ngoja, ngobrol aja. Ngobrol aja. Jadi kalau obrolan kita ini bermanfaat, ya biar diambil sama orang. Padahal tadi kalau ngoma kita sambil makan. Ya udah, karena ini ngobrol aja ya sudah. Tapi kan di sini kan ada ngomanya. Oke lah. Yang ada mihun. Mihun. Oke, Bang. Kita langsung saja. Mungkin teman-teman Ngoja di luar sana atau yang nonton ini nanti sudah mengenal Abang tentunya. Saya percaya itu. Kenapa? Baliho Abang ada di mana-mana di kepulauan sini. Jadi saya nggak mau memperkenalkan diri. Mungkin nanti juga bisa dibicarakan di pengantar. Dan saya mau nanya nih, Bang. Abang berangkat dari seorang pengusaha dan menjadi politisi. Sejak kapan Anda tertarik di politik dan mengapa tertarik di politik? Ya, kalau sejak kapan ya tadi itu, kalau politik praktis saya 2014 ikut kontestasi pilkada, kemudian 2019 ikut pileg, tapi dua-duanya belum beruntung. Kalau bicara tertarik politik, ya saya sebenarnya menyukai, effectively mahasiswa ya. Tapi kalau menyukai buku sejarah, menyukai hal-hal yang itu dari kecil, karena dulu hidupnya di perpustakaan. Jadi saya nggak tahu dulu waktu SD, saya kebetulan guru agama Islam itu belum ada. Jadi kami ditaruh di perpustakaan. Itulah perkenalan pertama sekali saya dengan buku. Kemudian waktu SMP kami dapat ruang belajar agama di perpustakaan. Waktu SMA saya nggak ada teman di Medan. Pulang ke rumah saudara itu mesti mampir di perpustakaan Brigjen Katamso itu. Jadi hikayat itu kemudian yang dalam gitu, membacanya ribuan literatur. Kemudian ketika mahasiswa saya aktif di HMI, berinteraksi, bertemu dengan banyak senior, banyak teman-teman yang saya anggap hari ini menjadi warna dalam pikiran-pikiran politik saya. Itulah yang kemudian menumbuhkan rindu gitu. Jadi buahnya itu sebenarnya kerinduan gitu ya, kerinduan untuk ikut berbuat, ikut menjadi bagian dalam perjalanan bangsa ini, dalam perjalanan kemanusiaan kita. Kira-kira itu. Iya, berarti sejak dari kecil hingga pas kuliah sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Nah, tentunya itu bukan perjalanan yang mudah yang dilalui. Seperti tadi udah masuk ke pileg untuk kota pilkada, tapi belum beruntung. Dan sekarang aku melihat Abang menuju DPR RI. Iya, betul. Di tahun 2024. Saya terdaftar di Badan Pemilu Demokrat, Badan Pemilu Pemenang Pemilu sebagai calon legislatif. Kemudian secara resmi sudah didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum. Kita sedang menunggu DCS tanggal 24 kalau tidak salah, dan kemudian berlanjut ke daftar calon tetap. Minimum ada 3 hal ya yang mewarnai proses ini. Pertama, memang
Demokrat sekarang memutuskan untuk melakukan rekrutmen kepada generasi baru di partai agar terjadi perubahan dan salah satunya saya masuk dalam kandidasi itu. Oke. Yang kedua, saya pikir ini kecelakaan sejarah. Bang Joni Allen yang tadinya mendapatkan penugasan daerah pemilihan di Sumatera Utara 2, kemudian check out dengan alasan sendiri, harus ada gantinya. Dan kebetulan saya merasa saya asli dari Nias, saya dapat penugasannya, saya bersyukur sama Tuhan Yang Maha Kuasa karena ini kesempatan kembali mengenali detail tentang bukan hanya kontur tapi juga pikiran, kebudayaan dan keragaman di wilayah Kepulauan Nias. Yang ketiga, yang tadi itu, saya ingin melunasi hutang saya sama orang tua, mendaki kerinduan, mendaki bukit kerinduan saya soal keinginan menjadi bagian dalam proses sejarahnya di Kepulauan Nias ini dan mungkin Sumatera, pantai barat Sumatera. Apa itu? Berada dalam rel perjuangan politik. Oke. Saya meyakini, Domes, bahwa politik ini adalah alat perkakas yang bisa mengantarkan ide, yang bisa mengantarkan pikiran sekaligus imajinasi bagaimana orang atau satu kelompok atau satu warga masyarakat berada dalam taraf kesejahteraan hidup yang lebih baik. Kenapa? Karena politiklah tempat pabrikasi dari regulasi, tempat pabrik untuk membuat aturan, membuat undang-undang, membuat semacam prosedur dalam kehidupan bernegara kita agar porsi, katakanlah misalnya disebut sebagai intervensi ekonomi, intervensi sosialnya bisa diatur sedemikian rupa yang membela hak-hak kita sebagai warga kepulauan. Oke. Saya ngomongnya terlalu rumit nggak? Enggak. Aku ngerasa masih bisa saya tangkap. Oke. Terus biasanya Bang, kalau menuju DPR RI ini, khususnya Sumut 2, biasanya orang Nias itu menjadi nomor urut sekian. Sedangkan Abang, saya melihat nomor urut pertama. Itu kenapa bisa itu? Tentu saja partai punya pertimbangan sendiri. Tapi memang kita menawarkan gagasan baru ke partai. Bukan hanya untuk Partai Demokrat, tapi kepada lembaga partai politik. Yaitu adalah politik ini harus berbasis atau berfondasi atau berakar pada aspirasi warga. Oke. Gitu loh. Itu yang kemudian ditangkap dengan sangat baik, di-capture oleh Partai Demokrat bahwa kandidasi Ilham Rofa ini nothing personal. Ini bukan soal Ilham Rofa, bahwa ada suara, ada aspirasi di kepulauan yang ditangkap sedemikian rupa oleh Partai Demokrat yang menginginkan agar kepulauan ini punya perwakilan. Gitu. Betul. Soal penomoran ini tentu saja lazim dalam sebuah organisasi ada perangkingan gitu ya. Kebetulan secara efektif saya adalah pengurus Partai Demokrat, saya hari ini adalah deputi Badan Komunikasi Strategis yang hari-harinya itu bekerja mengelola kreativitas publikasi, komunikasi, dan strategi public relation partai. Kemudian dalam keseharian juga berinteraksi sangat detail, sangat intens dengan kepemimpinan partai di tingkat di level provinsi. Dan tentu saja di Kepulauan Nias saya langsung directly, daily, harian untuk berkomunikasi dengan kawan-kawan DPC. Karena kita punya bayangan Partai Demokrat harus menjadi bagian yang paling penting, yang paling esensi dalam perubahan wajah Kepulauan Nias menjadi lebih baik. Saya pikir itu salah satu pertimbangan partai kenapa kemudian perangkingan ini walaupun nomor satu ya prioritas. Walaupun urut itu sebenarnya juga apa ya? Kalau saya bilang penting tapi mungkin juga nggak boleh jumawa gitu. Betul. Kan? Nggak boleh jumawa. Tetap saja harus kerja keras. Karena tujuan yang mau disampaikan ini bukan memenangkan pemilu di hari 14 Februari itu, tapi membayar semua pikiran atau keinginan warga itu untuk bisa lebih baik hidupnya. Dalam satu pemilu. Nah, ada juga pertanyaan-pertanyaan yang sering saya dengar.
Abang kan kalau di Sumut 2 itu kan termasuk Sibolga, Tapanuli, dan Kepulauan Nias khususnya. Abang itu kalau dikatakan di Nias minoritas. Kalau di Tapanuli minoritas, kalau di luar kepulauan Abang juga termasuk minoritas. Kenapa? Abang seorang Muslim di Kepulauan Nias. Kalau di luar Abang sebagai orang Nias. Itu gimana Abang menanggapi persoalan-persoalan dari masyarakat seperti itu? Terminologi minoritas baru di sini sebenarnya kajiannya sosiologi ya. Secara physically, secara personal, saya di Nias sebagai Muslim ya pasti minoritas. Tetapi bukan karena minoritas terus saya tidak punya kewajiban untuk bekerja untuk kepulauan, enggak. Jadi saya mengabaikan problem sosiologis ini. Saya mengignore dengan sadar. Saya membuang pikiran minoritas saya itu, identitas itu, karena saya karena motivasi atau hal-hal yang berasal dari dalam itu melampaui itu semua. Jadi konon katanya niat baik itu bisa mengabaikan hal-hal yang anggapan seperti itu. Betul. Kalau politisi ini memang harus terima, gitu ya. Harus terima keadaan. Harus terima keadaan macam-macam dilakukan. Begitu juga kalau saya berangkat ke Sumatera dan insya Allah sedang kita rencanakan akan berangkat ke Sumatera. Pasti sentimen sebagai Niasnya juga akan ada. Tapi saya meyakini karena kita ini kan juga bukan Nias abal-abal kan. Iya betul. Kita ini kan onomatwa juga. Jadi kita akan tunjukkan bahwa politik yang kita hidangkan hari ini di publik adalah politik yang bergembira, yang lebih berfokus pada pikiran, yang kita siap diadu, di debat, siap dibedah rencana-rencana politik kita dan menunya, gitu ya. Kalau istilahnya ini kitchen misalnya, kita berani dicek bumbunya apa, bahan bakunya apa, gitu. Ibaratnya idenya bisa diadu gitu ya. Harus begitu, karena ke depan saya pikir politik akan lebih transparan, lebih equitable, lebih terbuka. Kalau kita belajar dari negara-negara demokrasi di Amerika dan Eropa, politik itu sama dengan bekerja seperti yang lain-lain juga. Bisa diaudit sedemikian rupa apakah kandidat ini punya capacity, punya visi, sekaligus punya sumber daya, punya logistik yang mampu menjangkau aspirasi masyarakat. Ya seperti di Inggris kalau nggak salah, masalah identitas itu tidak lagi. Perdana Menterinya kan Muslim sekarang. Hindu. Tapi ada di bawahnya kalau saya wali kota Londonnya. Dia seorang Muslim. Jadi itu bukan lagi masalah. Untuk saat di era zaman seperti ini nggak masalah identitas itu kayaknya sudah. Kita nggak bisa menghindari bahwa itu bagian dari percakapan hari-hari kita. Tapi ada loh di belahan bumi ini yang sudah memisahkan politik menjadi urusan yang sangat publik. Jadi makanya kita ini adalah servant, public servant, pelayan publik, dengan urusan private, yang urusan kita dengan Tuhan, urusan kita dengan keluarga kita gitu. Nah, ketika kita bicara public servant atau hal-hal yang menyangkut kehidupan publik, soal sampah, soal layanan pendidikan dasar kita, layanan kesehatan dasar kita, soal listrik, soal transportasi, soal dukungan internet, telekomunikasi, itu kan nggak bisa lagi kita bicarakan agamanya apa, gitu. Itu udah nggak ada agama. Ini orang ini mau nggak memperjuangkan itu? Orang ini punya kapasiti nggak untuk mendiskusikan itu ke eksekutif? Orang punya kemampuan nggak untuk mengorganisir ide ini menjadi sebuah regulasi? Nah, itu yang dibutuhkan. Jadi kalau di peradaban Eropa atau yang hari ini kita sama-sama saksikan, orang itu bertarung ide, bertarung gagasan, membincangkan hal-hal yang publik, membincangkan hal-hal yang bersama, sampai pada level efektif dan efisien, sehingga kemudian diterima oleh semua warganya, manfaatnya gitu loh. Betul sekali. Itu kira-kira, Mas. Oke. Kalau misalkan Abang ini diberikan kesempatan menjadi DPR, mewakili warga Nias di pusat atau DPR RI, Abang ini akan fokus ke bidang apa ya kira-kira?
Ya, saya tumbuh ya dan beraktivitas itu di sektor pertanian atau agrokompleks ya. Jadi hari-hari saya berbisnis, bekerja, berinteraksi itu di sektor pertanian dan macam-macam, bukan hanya pertanian pangan, termasuk pertanian kebun, tambak, peternak, termasuk retail. Ya, dan saya udah hampir, kalau hitung 2000, berarti 23 tahun saya berada dalam profesi yang sama. Politik ini sebenarnya hobi aja. Hobi yang bisa menjadi keuntungan. Iya, hobi bagi masyarakat. bagi masyarakat. Oke. Nah, apa ya? Saya mau nanya apa lagi nih sama abang? Apalagi tanya aja. Orang selalu bilang Bang Ilham sering datang ke Nias Selatan. Ya. Ya. Khususnya di Kepulauan Nias ini, abang kayaknya selalu intens ke Nias Selatan. Ya. Sedangkan di Nias Selatan ini, kita juga melihat ada calonnya untuk DPR RI pusat. Ya. Nah, apa ini nggak mengganggu apa ini perjuangan abang ini? Pertanyaan yang tajam. Jadi pertama gini, saya merasa bahwa politik itu kan harus menjangkau warga ya. 2 tahun sebelum pemilu, kita itu dan tim termasuk Sius dan teman-teman yang lain itu punya pikiran melakukan sosialisasi lebih awal. Kenapa? Karena kita tidak mau nanti disalahkan bahwa nggak pernah turun, nggak pernah datang gitu. Jadi regulari, karena saya posisi masih bekerja, setiap bulan itu melakukan perencanaan kunjungan ke Nias dan dan hari ini mungkin kunjungan terakhir di Nias, kemudian cuti 2 bulan, kemudian akan berangkat ke perjalanan yang reguler ini. Sengaja kita susun sedemikian rupa untuk menjangkau aspirasi warga, menjangkau warga dan aspirasinya. Karena kalau hanya bersalaman tanpa mengenal aspirasinya juga percuma. Nah, soal kompetisi, soal di sini ada senior yang juga bukan hanya dari Nias Selatan. Iya, ada dari Nias Barat. Iya, dari identifikasi kita ada 10 orang lumayan banyak terbaik Kepulauan Nias yang mengikuti kandidasi sekali. Kita mengucapkan penghormatan sekaligus memberikan apresiasi. Selamat bertanding begitu. Kita menjadi bagian dalam pertandingan itu. Tentu saja kan pertandingan ini, buat saya pemilu itu pertandingan politik gitu ya. Ada rule-nya kan. Ayo kita ikutin rule-nya saja. Ayo sebanyak-banyaknya melakukan hal-hal baik. Saya mengutip Muhammadiyah yang ngomong fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat kebaikan gitu, berlomba-lomba berbuat kebaikan. Kenapa? Pada akhirnya saya ngutip Injil, le fasalawa, nah le itu orang. Pada akhirnya pemenang itu ya siapa yang dipilih Tuhan. Yang dipilih Tuhan gitu loh. Jadi ya lewatin aja. Jalani saja. Saya tetap memberikan penghormatan sekaligus apresiasi kepada senior, rekan-rekan yang sekarang sedang mengikuti proses perjuangan ini. Mudah-mudahan Nias kali ini dapat lah. Dan dugaan saya dapat. Saya meyakini dapat. Padahal tadi saya mau nanya ini ya, kira-kira dari 10 orang itu ada nggak ya kira-kira? Yang mana? Yang bisa lu dapat? Yakin ya? Karena saya dari semua pertemuan saya dengan warga juga ada. Jadi ini pertemuan kerinduan gitu, pertemuan rindu. Jadi warga juga sedang merindukan ada wakilnya. Kan mereka sudah merasakan 5 tahun ini tidak yang dapil sini ya. Tidak tersentuh ya? Iya. Memang dampaknya kita akhirnya di sosial media di marah-marahin, kenapa baru turun? Ya kan saya juga baru. Terus kenapa enggak? Ini ya sudah minta apa-apa tapi gitu kira-kira. Okay. Berarti perjuangan abang ini banyak juga yang mengatakan bahwa itu hal positif. Artinya sampai saat ini abang langsung berjabat tangan, berbicara, meminta aspirasi mereka. Tetapi biasanya di dalam pemilu ini bang, ada yang namanya money politik. Nah, banyak yang bilang, nggak usah lagi banyak baliho. Seperti abang sekarang ini banyak memberikan baliho di setiap kabupaten. Tetapi ada yang bilang, ujung-ujungnya nanti kan duit. Kalau nggak ada duitnya ngapain kita pilih? Nah itu, gimana? Jadi pertama,
politik itu berbiaya. Iya. Politik itu berbiaya. Kalau Churchill ngomong, politik ini adalah industri yang besar dan serius. Churchill itu adalah Perdana Menteri Inggris, pernah jadi rektor Bristol University. Jadi, kita nggak bisa menghindari perilaku politik keluarga yang jadi sebenarnya saya menolak penamaan money politik. Iya. Ya, saya pikir itu bukan money politik, tapi itu cost politik. Jadi politisi memang harus punya biaya untuk memenangkan idenya, memenangkan dirinya, memenangkan partainya. Itu nggak bisa dihindari. Nah, jadi ada 3 hal berbeda antara proses sosialisasi yang hari ini kita menancapkan alat peraga dalam bentuk baliho. Itu adalah alat untuk menjangkau warga, untuk merekam aspirasinya. Dan saya meyakini tidak ada yang bisa menggantikan jabat tangan. Kalau kita salaman, Domes, kehangatan ini nggak bisa digantikan dengan alat peraga. Iya, betul. Ya, kan? Ya. Nah, soal pikiran nanti bahwa nanti di ujung kan semua ada biaya politiknya. Saya dapat penjelasan yang sangat baik dari salah seorang senior. Saya, karena kode itu jurnalistik, nggak bisa mengucapkan siapa namanya. Ya. Dia sebut ke saya bahwa segitiga masyarakat kita itu adalah ada loh lapisan masyarakat kita yang hari-hari kalau dia keluar rumah tidak melaut, tidak menggawe gitu, tidak bawa bekerja, itu nggak dapat apa-apa, bahkan tidak bisa menafkahi keluarganya. Lantas karena kepentingan politik Anda mau gratiskan gitu, mau Anda tidak hargai, kan nggak bisa juga. Jadi kalau itu Yesus sudah suka nggak suka, memang kita harus memfasilitasi mereka datang ke tempat pemungutan suara. Itu sah menurut saya, karena pikiran politik itu nggak bisa juga Anda minta gratis gitu loh, nggak bisa begini. Gitu. Cuma-cuma. Nggak bisa. Anda harus mau memfasilitasi mereka sampai pada titik mereka memilih. Jadi dalam batas itu, menurut saya politik sesuatu yang, jadi saya bukan tidak setuju dengan money politik. Saya merasa bahwa terminologi yang tepat adalah political cost atau cost politik. Cost politik ya. Oke. Ini kita sudah mau ke ujung ini. Ya. Ada nggak yang mau disampaikan Abang untuk warga Kepulauan Nias? Banyak sebenarnya, tapi saya ringkas menjadi mungkin 5 hal lah ya. Pertama, permohonan maaf saya ya, karena mungkin alat peraga saya mengganggu. Tapi itu tidak ada niat lain selain keinginan untuk mensosialisasikan diri lebih dahulu. Betul. Karena kita ingin berdasar pada niat memenangkan pertandingan ini. Yang kedua, saya tidak punya kemampuan bisa menampung semua itu. Semua aspirasi tersebut. Semua aspirasi. Pasti ada yang luput, pasti ada yang tidak tercapture, lupa tercapture. Ini karena fotografer saya ngomongnya lupa tercapture. Nah, gitu. Saya melakukan mohon maaf, mohon dimaklumi. Gitu. Yang ketiga, saya ingin mendirikan politik ini pada fondasi yang berbasis aspirasi itu, pada fondasi pikiran warga. Jadi bangunan politik yang sedang saya bangun itu, saya niatkan ya, arsitekturnya itu berbasis pada pikiran dan aspirasi warga. Gitu. Apa itu pikiran dan aspirasi warga? Saya catat banyak ya. Soal layanan dasar kesehatan kita, layanan dasar pendidikan kita, infrastruktur jalan, pengangguran, lowongan tenaga kerja. Memang ini yang susah sih. Termasuk harmonisasi agama dan masyarakat. Dan beberapa item lainnya yang kita diskusikan. Saya catat itu, saya rekam itu. Jadi saya tadi sudah permintaan maaf, mohon dimaklumi. Kemudian saya menyampaikan statement soal politik yang berbasis pikiran. Yang keempat adalah, karena saya memahami pemenangan pemilu sekali ini tidak boleh hanya Kepulauan Nias, izinkan saya juga menjangkau warga pantai barat Sumatera. Yang juga banyak orang Niasnya, di Sibolga, Tapten, Tapsel. Ya, hanya di situ juga ini lebih banyak orang Nias. Sekaligus kita memperbesar kolam kita.
ya, memperbesar kolam kita agar kita tidak hanya berada dalam satu kolam gitu, dalam satu kuadran, kita harus mampu menjangkau kuadran lain. Yang kelima, pastilah dalam perjalanan itu tidak sempurna. Ya. Saya terbuka untuk dikritik. Saya terbuka untuk dicaci bahkan. Karena memang nggak bisa kita hindari. Dan nggak perlu malu, biasa aja, buat nothing personal gitu. Ya silakan saja saya di itu. Tapi banyak juga ini politisi-politisi nggak mau dicaci maki Nah, atau itu kan dikritis. masing-masing orang berbeda lah. Oh, tapi kalau saya yakin apa kata Tan Malaka gitu. Ya. Politik itu kuali besar yang menampung semua. Gitu. Tidak mungkin hanya yang datang yang dikasih itu hanya yang baik-baik saja. Yang gulanya aja, Iya. cabenya. Tapi racikannya itulah yang membuat gula itu menjadi gurih gitu kan. Jadi kenikmatan sesungguhnya itu kalau teman-teman ikut mengkritik, ikut mencaci, ikut menyampaikan pikiran-pikiran kritis. Dan saya tidak akan karena saya menganggap itu semua bagian dari itu. Tugas saya adalah mengambil semua itu, mengabsorb, mengumpulkan semua itu, kemudian kita akan racik dalam bentuk menu hidangan politik yang memanjakan mata, gurih dalam tenggorokan gitu, dan sehat dalam perut. Kira-kira itu. Jadi itu bayangan saya. Jadi saya akan mengerjakan itu. Saya akan mengerjakan itu 2024 Februari itu adalah ujiannya, tapi pembuktiannya bukan di situ. Nah, makanya saya bilang sama teman-teman, kita ini datang ke Nias ini jangan mikirin menang pemilu. Gitu. Ini sedang belajar Mas ya? Ya, kita sedang melakukan pemetaan sampai kita bisa mengenali detail sehingga langkah-langkah perjuangannya. Dan ini bukan hanya buat Nias, buat semua, karena terus terang Domes, politik di Republik ini sedang mengalami kehampaan ide. Kalau teman-teman pernah baca literatur tentang kehidupan parlementer di tahun 50-an, kita itu merindukan orang-orang yang berada di ruang-ruang parlemen itu yang pembicaraannya tidak proyek, tidak pragmatis, tapi mampu menjangkau kehidupan Indonesia puluhan atau ratusan tahun ke depan. Ini soal generasi kita. Saya mohon maaf, saya kalau udah bicara itu tidak mungkin hanya sedikit di podcast kamu. Ya, berarti udah banyak ini membicarakan hal tersebut ya. Ya, saya ingin menjadi bagian dari kembali mereventing keindonesiaan kita. Gitu. Dulu saya termasuk mengagumi pikiran-pikiran Cak Nur, bagaimana Indonesia ini dengan segala macam kekayaan dan keragamannya menjadi bagian dari sejarah peradaban dunia. Gitu ya. Banyak, tapi ini mungkin kita akan bicara di podcast lainnya. Oke Bang, tapi nanti kalau Abang misalkan jadi DPR RI, lupa nggak sama saya nanti? Itu pertanyaan menarik gitu. Karena orang selalu tanya ke saya, dia datang kan sekarang karena dia lagi butuh, nanti kan enggak. Saya pasti beban pekerjaannya banyak. Ini saya coba terangkan detail. Tapi dari awal saya udah kasih address, alamat kita, sosial media kita, nomor handphone yang bisa diakses secara publik. Dan alhamdulillah hari ini puji Tuhan saya sedang merevitalisasi rumah orang tua di Olora, di Gunung Stoli Utara, yang pagarnya terbuka untuk silaturahmi kapanpun. Jadi mudah masuk ya, aksesnya mudah sekali ke sana. Oke Bang, terima kasih sudah hadir di Ngoja. Tentunya kami sangat senang bisa berbagi cerita politik. Dan ini saya bilang tadi ini perdana, dan mohon maaf kalau misalnya banyak hal yang pertanyaan kami yang tidak menyenangkan Abang. Semua menyenangkan. Kalau jurnalis itu bebas bertanya karena dia mewakili pikiran publik. Dan podcast hari ini apalagi saya tahu bahwa ini Domes sedang akselerasi ya. Iya betul sekali. Saya support, saya menjadi bagian dari kehidupan jurnalistik yang terbuka. Saya juga suka dan punya media dulu.
Oh ya. Ya kami juga baru-baru nih Bang. Jadi mohon di-support juga. Kita support dan teruskan. Ini hal baik. Oke. Terima kasih Bang dan semoga sukses di Pileg 2024. Thank you, Nias menuju DPR RI. Thank you, Domes. Makasih. Amin. Oke. Jangan lupa tonton, like, dan subscribe Ngoja. Ngobrol aja. Ngobrol aja bersama Oke. Domes Wau. Oke, terima kasih. Ganteng dari Nia Selatan.